Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grizi Alson dari 11 IPS 1. Nah, kali ini saya akan membuat video menjelaskan 5 soal ekonomi tentang ketenaga kerjaan. Di sini saya akan jelaskan yang nomor 1 dulu. Saya baca soalnya. Jika penduduk yang berusia produktif adalah sebanyak 90% tiap tahunnya, berapa banyakkah penduduk yang bukan termasuk angkatan kerja dalam jiwa tiap tahun? Nah, kalau begini kita hitung tahun 2019 dulu, yaitu penduduk. Nah, yaitu rumusnya itu usia produktif. Penduduk dikali dengan 90%. Nah, di sini habis itu tulis penduduk yang di atas, yaitu 145 dikali dengan 90%. Hasilnya 131.388. Nah, ini ada jiwa, yaitu 131.388.300. Nah, habis itu kita cari yang bukan angkatan kerja. Nah, habis ini rumusnya itu usia produktif dikurang dengan angkatan kerja. Itu ya bukan usia produktif, yaitu yang ini. Itu 31. Itu dikurang angkatan kerja, yaitu yang ini. Sama dengan Nah, pada tahun 2019 yang bukan angkatan kerja yaitu 41.487.500 jiwa. Kita lanjut yang ke tahun 2020. Dan yang 2020 ini kita pakai rumus penduduk usia produktif, yaitu penduduk sama yang kayak pertama, itu penduduk dikali dengan 90%. Ya, penduduknya yang ini juga sama. Kali dengan 90%. Dengan Nah, ini kita udah temu, yaitu 161.017.200. Sekarang kita cari yang bukan angkatan kerja. Usia produktif kurang angkatan
Ini kayak yang pertama itu tinggal tambahin yang usia produktif kurang dengan angkatan kerja, yaitu yang ini. Itu sama dengan 40. Nah, yang bukan angkatan kerja pada tahun 2020 yaitu 40.937.200 jiwa. Kita lanjut ke yang 2021. Ini sama yang ke atas juga ya, penduduk usia kerja. Usia produktif. Itu penduduk dikali 90%. Ya, penduduknya itu 200 juta 110 ribu. Kali dengan 90% sama dengan 1,8. Itu sama dengan 180.171.000. Sekarang kita cari yang bukan angkatan kerja. Usia produktif dikurang dengan angkatan kerja. Usia produktif itu yang ini, yang ini. Kurang angkatan kerja yang ini 149 3 4 5 10. Hasilnya 36. Nah, yang terakhir itu 30.826.000 jiwa. Nah, kita next ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2, yaitu pengangguran berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi 6. Jelaskan. Yang pertama yaitu pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena perubahan musim dan pekerjaannya tergantung pada musim tersebut. Yang kedua yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena pekerjaannya digantikan oleh teknologi. Yang ketiga yaitu pengangguran volunteer atau biasa disebut dengan sukarela. Pengangguran ini yang dilakukan oleh secara sukarela. Yang keempat yaitu pengangguran siklis, karena adanya resesi di dalam suatu negara. Yang kelima yaitu pengangguran struktural, karena perubahan struktur ekonomi suatu negara. Yang terakhir yaitu pengangguran friksional, karena tidak bertemunya antara penawaran dan permintaan pekerjaan. Nah, soal selanjutnya itu nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini kita disuruh cari angkatan kerja. Nah, awalnya kita masukin rumus yaitu TP sama dengan YP per AK kali 100. Nah, habis itu kita masukin tingkat pengangguran yaitu 46,5%. Sama dengan, habis itu kita masukin jumlah pengangguran itu 65 per AK. Nah, habis itu kita turun yaitu 46,5% AK.
Nah, hasil angka itu udah diketemuin, yaitu 65.780.000. Nah, habis itu kita masukin angka sama dengan 65.780.000 per habis itu dibagi sama dengan 46,5%. Itu hasilnya 141. Nah, jumlah akhir yaitu 141.462.365. Nah, berikutnya itu nomor 4. Nomor 4 ini diketahui berapa banyak total penduduk di negara tersebut. Nah, kita tulis rumusnya dulu, yaitu DR sama dengan non produktif per produktif kali 100. Habis itu kita masukin DR-nya, yaitu 113,5%. Sama dengan habis itu kita masukin jumlah penduduk tua dan anak-anak, yaitu 345.789.000 per produktif. Nah, kita udah ketemu nih yang non produktif, yaitu 345.789.000. Itu yang non produktif. Kita cari yang produktif, yaitu pro sama dengan kita masukin yang non produktifnya. Bagi 113,5%. Hasilnya yaitu jumlah yang produktifnya yaitu 340.659.911. Nah, habis itu kita penduduknya nih. Penduduk. Nah, non produktif dan produktif itu ditambah, itu. Nah, kan non produktifnya itu ini ya, hasil non produktif. Itu 3, 4, 5, 7, 8, 9. Tambah yang produktif, yaitu 304, 6, 5, 9, 1 jiwa. Nah, habis itu jumlahnya itu 25. Nah, jumlah penduduknya itu 650.448.911. Itu hasil nomor 4. Kita lanjut ke nomor soal yang kelima. Nah, dan yang paling terakhir yaitu nomor 5. Saya akan bacakan soalnya dulu. Itu jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuannya terbagi atas 3. Jelaskan dan berikan contoh masing-masing dengan pekerja. Nah, yang pertama itu tenaga kerja terdidik, yaitu merupakan mereka yang menempuh pendidikan formal sebelum bekerja dan telah mendapatkan pendidikan yang tinggi. Contohnya yaitu dokter, guru, arsitek, ilmuwan. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu merupakan yang dilatih sesuai dengan pekerjaan yang akan mereka jalanin. Contohnya koki, montir, tukang servis, dan lain-lain. Dan yang paling terakhir yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Mereka yang bekerja tanpa membutuhkan pendidikan yang tinggi dan tidak memerlukan pelatihan karena menggunakan fisik. Contohnya yaitu kuli bangunan, OB, pembantu, supir, dan lain-lain. Sekian dari video saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.